Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Habib dengan NIM 210306020 dari kelas PTNB Prodi Peternakan Fakultas Pertanian dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Fidanasari SPT MPIPM. Di sini saya akan menjelaskan tentang biosintesis telur. Saluran unggas betina terdiri atas ovarium dan juga saluran oviduk. Saluran oviduk ini tersusun atas infundibulum, magnum, isthmus, uterus, vagina, dan juga kloaka. Yang pertama ada ovarium. Ovarium ini merupakan tempat sintesis hormon steroid seksual, gametogenesis, dan perkembangan serta pemasangan kuning telur atau folikel. Selanjutnya yaitu infundibulum. Infundibulum ini memiliki panjang sekitar 9 cm. Infundibulum berfungsi untuk menangkap yolk yang sudah matang yang berasal dari ovarium, sehingga yolk bisa masuk ke dalam saluran oviduk. Selanjutnya menuju ke magnum. Magnum ini memiliki panjang sekitar 33 cm yang berfungsi untuk sintesis albumin kental dan cair serta sintesis skalaza. Proses ini berlangsung sekitar 3 jam. Selanjutnya yaitu ke isthmus. Isthmus ini memiliki panjang kira-kira 10 cm. Pada isthmus ini terjadi juga sintesis membran keraban yang berlangsung selama 1 hingga 2 jam. Selanjutnya ke uterus. Uterus memiliki panjang kira-kira 10-12 cm. Pada uterus ini terjadi dehidrasi putih telur atau plumping, kemudian pembentukan kerabang telur. Proses ini memakan waktu sekitar 18 hingga 21 jam. Selanjutnya yaitu ada vagina. Pada vagina terjadi pembentukan kutikula. Telur melewati vagina secara cepat sekitar 3 menit. Selanjutnya yaitu yang terakhir adalah kloaka. Kloaka merupakan bagian ujung di mana tempat telur akan keluar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sintesis yolk. Proses sintesis yolk jadi di sini. Diawali dari kelenjar pituitari yang melepaskan hormon gonadotropin yang menembus ke theca layer akan menghasilkan hormon estrogen, yang dimana hormon estrogen ini berfungsi untuk mensintesis bahan penyusun yolk, yaitu asam amino, fosfor, kalsium, dan juga lipid. Proses ini terjadi nukleus pada hati. Kemudian hasil sintesis pada hati ini juga menghasilkan beta protein dan juga phytoleugenin, yang mana beta lipoprotein ini akan menembus 2 lapisan, yaitu theca layer dan granulosa layer. Selanjutnya phytoleugenin akan terbagi menjadi lipofitelin dan juga fosfitin, yang mana akan menembus 2 lapisan, yaitu theca layer dan granulosa layer, sehingga akan menghasilkan yolk. Lalu ada sintesis albumen. Sini saya akan menjelaskan tentang sintesis albumen terjadi di sini. Protein-protein albumen terdiri atas ovalbumin 54%, konalbumin 13%, ovomucin 11%, ovoglobulin 8%, limosin lisosim 3,5%, alfa dan beta ovomucin 1,5 sampai 3%. Terdapat juga protein yang levelnya sangat kecil, yaitu avidin 0,05%, flavoprotein 0,8%, ovomakroglobulin 0,5%, ovoinhibitor 0,1 sampai 1,5%, ovoglikoprotein 0,5 sampai 1%, dan papain inhibitor 0,1%. Sintesis albumen terjadi pada magnum. Albumin akan diekspresikan dan dikontrol oleh hormon estrogen yang larut dalam lemak molekul. Estrogen ini akan melewati membran sel dan diikat oleh reseptor estrogen. Kompleks estrogen dan reseptor yang tidak aktif sehingga menjadi 5 kali, kemudian masuk ke dalam nukleus dan berinteraksi dengan kromosom, menyebabkan gen tertentu dibentuk menjadi mRNA. Kemudian mRNA akan keluar dari nukleus menuju ke ribosom dan ditranslasi menjadi protein spesifik berupa asam amino sehingga menghasilkan albumen dan protein telur khas lainnya. Proses ini berlangsung sekitar 3 jam. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang sintesis kerabang yang terjadi di sini. Sintesis kerabang terjadi dalam uterus.
selama 18 hingga 21 jam. Sintesis kerabang terjadi dikarenakan adanya ion kalsium dan karbonat yang berada di dalam plasma darah. Ion karbonat berasal dari hasil metabolik mukosa sel kelenjar kerabang, yaitu CO2 ditambah H2O menghasilkan asam karbonat yang dibantu oleh enzim karbonik anhidrase. Kemudian asam karbonat ini akan dipecah menjadi HCO3 ditambah H positif. Kemudian asam karbonat akan masuk ke dalam cairan dalam kelenjar kerabang dan kemudian melepas hidrogen. Lalu kalsium dari plasma darah akan masuk ke mukosa sel kelenjar kerabang, kemudian masuk ke cairan dalam kelenjar kerabang, kemudian bergabung dengan CO3 menghasilkan kalsium karbonat, yaitu kerabang telur. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.